Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Samrabu? Bertemu lagi dengan saya Dina Dianita dalam program Hai Samrabu. Kali ini saya akan membahas tentang masalah pelayanan yang ada di Rumah Sakit Samrabu. Pertama, kita harus bersyukur karena akhirnya rumah sakit kita sudah memiliki sarana pembelajaran melalui kegiatan podcast ini. Dan ini perdana loh di Pulau Madura. Dalam episode perdana kali ini, saya akan membahas tentang seputar masalah pelayanan yang ada di rumah sakit kita. Bersama narasumber kita yang sudah hadir di sini, beliau adalah Direktur Rumah Sakit Samrabu Bangkalan. Mari kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat sore, Assalamualaikum Dokter Nunu Kristiani, spesialis radiologi. Bagaimana dokter, kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Sehat ya dokter ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena dokter sudah berkenan hadir dalam acara perdana ini. Samrabu punya kegiatan podcast. Dokter, nanti kita akan berbincang-bincang beberapa tentang informasi profil tentang rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Syarifah Ambamir atau EPU ya, berikut dengan beberapa program-program yang ada di rumah sakit kita dokter ya. Mungkin kita bisa langsung masuk sesi penjelasannya aja ya dokter ya. Mempersingkat waktu ya dokter ya. Oke, terima kasih Mbak Dina ya. Iya dokter. Baik, saya ingin pada kesempatan ini ingin menjelaskan tentang profil dari rumah sakit kita ya. Jadi rumah sakit kita saat ini adalah rumah sakit sudah tipe B pendidikan ya. Dan saat ini adalah rumah sakit tipe B pendidikan utama untuk FK Unisma dan juga sebagai rumah sakit satelit dari FK UWK. Nah, kemudian selain itu kita juga saat ini punya tempat tidur yang cukup banyak ya. Sudah 307 tempat tidur dan alhamdulillah kita sudah terakreditasi paripurna tahun 2019 dan nanti segera akan juga reakreditasi lagi. Saat ini kita memiliki SDM cukup banyak juga 1055. Untuk dokter spesialisnya kita memiliki 47 dokter spesialis. Kemudian ada subspesialisnya 3 orang, yaitu subspesialis penyakit dalam, ginjal dan hipertensi, subspesialis obgyn, kemudian subspesialis onkologi. Nah, ini kita sudah cukup lengkap ya. Untuk layanan kita memiliki beberapa layanan ya. Layanannya yaitu gawat darurat IGD kita buka 24 jam dengan standar nasional ya. Kemudian juga kita memiliki rawat inap, rawat jalan juga. Nah, rawat jalan ini kita memiliki banyak poliklinik ya. Kurang lebih kita memiliki 26 poliklinik ya, lengkap sekali. Di sini juga ada dilengkapi hemodialisis yang juga rawat jalan, ada 2 shift ya. Cuci darah ya. Cuci darah, betul. Kemudian kita juga memiliki layanan bedah sentral untuk operasi, baik operasi yang elektif maupun operasi yang emergensi. Bahkan kita untuk pelayanan pasien-pasien yang COVID kita juga memiliki ruangan isolasi, ya. Ruangan isolasi rawat jalan, rawat inap dan juga OK-nya. OK-nya ini juga tersendiri ya untuk pasien-pasien COVID. Selain itu rumah sakit kita untuk meningkatkan mutu pelayanan memiliki juga layanan unggulan ya Mbak ya. Layanan unggulan ini agar masyarakat ini bisa lebih merasakan pelayanan ini, kita memiliki pelayanan bersema. Bersema ini adalah bersalin sehat antar sampai rumah. Nah, ini juga untuk ibu-ibu melahirkan, masyarakat miskin itu kita layani. Jadi kita tidak tebang pilih ya di sini. Kemudian juga kita juga memberi pelayanan taroma. Taroma itu mengantar obat sampai ke rumah. Ini juga untuk mengatasi antrian yang sekarang sering terjadi karena pasien banyak, pasien lama nunggu di rumah sakit untuk mendapatkan obat, kita antar sampai rumah. Jadi bisa pulang dulu. Oh, jadi habis periksa obatnya bisa diantar ke rumah gitu dokter? Iya betul, tapi kita layani
di diameter 5 kilo dari rumah sakit. Jadi ini juga akan mengurangi antrian radius tertentu ya dokter radius ya. tertentu. Jadi nggak jauh-jauh ya, kita belum punya SDM yang mencukupi. Kemudian kita juga ada layanan amfibi. Amfibi itu ambulan yang kita khususkan bagi pasien-pasien yang rumahnya jauh ya, di pegunungan, kemudian juga pasien-pasien yang kondisi berat. Ini namanya amfibi. Jadi ambulan tretan TB ini kita kasih nama seperti itu yang unik supaya masyarakat ini tidak asing lagi gitu loh. Iya dokter. Dan alhamdulillah saat ini masyarakat banyak yang memakai ambulan itu. Dulunya masyarakat takut ya kalau rumahnya itu didatangi ambulan. Mereka itu menganggap itu suatu yang sial ya. Tapi menakutkan. Sekarang ini mereka kalau ada pasien yang tidak punya kendaraan dan sebagainya, itu bisa nelpon dan didatangi oleh ambulan kita. Dan alhamdulillah kalau memang orangnya miskin kita gratiskan. Kalau orangnya BPJS, kalau dia mau rawat inap kita tidak tarik itu ambulan. Gitu. Kemudian juga untuk aplikasi mendaftar itu kita punya Yuk Ngantri Samrabu. Jadi masyarakat tidak usah ngantri di sini daftar, tapi dari rumah sehari sebelum layanan poliklinik ya. Jadi bisa tahu nanti nomor berapa. Jadi dia datang sesuai dengan jadwal. Jadi tidak lama-lama di sini. Iya dokter. Mungkin itu ya sementara ya. Jadi itu profil dari rumah sakit kita ya dokter ya. Rumah sakit Syarifah Ambamir atau EPU Bangkalan. Nah selanjutnya nih dokter, kita nih kan punya program Hai Samrabu. Kebetulan ini adalah edisi perdana nih dokter. Iya. Jadi kalau bisa dokter juga menjelaskan nih apa sih manfaat, tujuan dan maksud yang diadakan Hai Samrabu podcast nih untuk apa gitu dokter? Bisa dijelaskan? Jadi alhamdulillah ya, kita semuanya ini saat ini memiliki sarana komunikasi dengan masyarakat ya lewat Hai Samrabu ini. Hai Samrabu itu singkatan dari health issue. Jadi issue ya. Health issue. Jadi isu dari kesehatan ya. Jadi health ya, bukan health ya, health ya. Kesehatan. Isu tentang kesehatan ya dokter ya. Jadi ini berupa konten-konten yang membahas seputar masalah kesehatan atau layanan di rumah sakit. Jadi maksud dan tujuannya ini adalah bahwa supaya kita ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang layanan yang kita miliki. Kemudian juga kita ingin bahwa ini sebagai sarana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyakit ya, tentang pencegahan penyakit dan juga tentang bagaimana cara untuk misalnya setelah rawat inap bagaimana perawatan selanjutnya supaya tidak sakit lagi. Iya, gitu. Selain itu nanti dengan adanya Hai Samrabu ini nanti kita juga bisa mengundang masyarakat ya, misalnya contohnya kita bisa ngobrol-ngobrol santai dengan kepala dinas kesehatan, kemudian juga kepala desa atau kepala bahkan mungkin dengan Pak Bupati bisa kita ajak ngobrol-ngobrol di sini supaya nanti bisa memberikan masukan-masukan kepada kita rumah sakit apa yang kurang gitu. Jadi kita ingin terbuka ya, ingin memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Oke, dokter. Jadi intinya dengan adanya program Hai Samrabu ini bukan hanya orang medis saja yang bisa dokter memberikan informasi kepada para masyarakat. Ini loh tentang medis tentang ini, tapi dari orang luar pun dan orang umum pun bisa ya dokter ya. Oh ya tentu. Bisa ya bermain ke tempat kita terus memberikan beberapa informasi pada masyarakat, kita podcastkan gitu bisa ya dokter ya. Bisa. Jadi bukan hanya pihak medis saja ya dokter ya. Betul. Karena kita ini adalah pelayan ya, jadi kita harus mendengarkan apa yang mereka rasakan, kekurangan atau kelebihannya. Jadi agar kita ini bisa lebih meningkatkan mutu pelayanan gitu. Jadi gitu dokter, mungkin cukup sampai di situ dulu ya dokter ya. Beberapa profil dan fasilitas yang sudah kita kenal, juga fasilitas yang belum dikenal pun juga nanti akan disampaikan oleh
episode yang selanjutnya gitu ya dokter ya. Jadi sahabat Samrabu, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga penjelasan dari Dokter Nunu tadi bisa membantu kita dan juga bermanfaat bagi kita semua. Kepada Dokter Nunu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah berkenan hadir dan juga memberikan beberapa informasi mengenai rumah sakit kita. Dan untuk sahabat Samrabu nih, dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk follow di Instagram dan Facebook dan juga YouTube channel kami @Humas RSUD Samrabu ya di sini, karena banyak sekali beberapa informasi tentang kesehatan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Saya host Dina Dianita beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.